Selamat datang di channel Terserah Netizen. Hari ini, kita akan menyelami dunia komputasi kuantum, sebuah bidang yang menjanjikan untuk mengubah cara kita memproses informasi dan memecahkan masalah yang dianggap tidak mungkin. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang algoritma, yang didefinisikan sebagai urutan instruksi terbatas yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam komputer digital modern, instruksi ini berhubungan dengan manipulasi informasi yang direpresentasikan dalam bentuk biner. Informasi biner ini dapat diwakili oleh fenomena fisik seperti metode mekanis, optik, magnetik, atau elektrik, dengan semikonduktor menjadi media yang paling banyak digunakan. Komputer biner bekerja dengan memindahkan bit data melalui berbagai jenis gerbang logika yang menghasilkan output biner yang jelas berdasarkan input biner. Dengan menggabungkan lapisan gerbang ini menjadi jaringan besar, mesin pemrosesan deterministik seperti CPU dapat dibuat. Informasi digital mengalir melalui mesin pemrosesan ini dalam langkah-langkah waktu diskrit, dengan durasi langkah ini dibatasi oleh kecepatan perubahan status logika. Sumber daya komputasi seperti waktu dan memori menjadi penting karena algoritma dibatasi oleh sumber daya ini. Algoritma untuk komputer digital diklasifikasikan berdasarkan penggunaan sumber daya ini saat skala mereka meningkat, yang dikenal sebagai kompleksitas algoritma. Algoritma yang paling efisien, waktu dikategorikan sebagai waktu konstan, yang selalu membutuhkan jumlah waktu yang sama untuk dieksekusi, terlepas dari ukuran input. Sebagai contoh, algoritma yang menentukan apakah suatu angka genap atau ganjil hanya perlu memeriksa digit terakhir dari angka tersebut. Tidak peduli seberapa besar angka itu. Algoritma juga dapat meningkat dalam waktu komputasi dengan tingkat konstan, yang dikenal sebagai algoritma waktu linier, yang eksekusinya berkorelasi langsung dengan ukuran input algoritma. Karakteristik ini menjadi jelas dengan algoritma penjumlahan dasar, di mana proses dimulai dengan menambahkan pasangan digit paling kanan dan bergerak ke kiri hingga tidak ada digit yang tersisa. Karena jumlah langkah dan waktu eksekusi ditentukan langsung oleh ukuran input nomor, algoritma waktu konstan dan linier umumnya berskala ke waktu eksekusi praktis dalam kasus penggunaan umum. Namun, ada kategori algoritma tertentu yang memiliki karakteristik skala yang lebih kompleks. Algoritma waktu eksponensial dan bagaimana mereka menjadi tidak praktis saat ukuran masukan bertambah. Sebagai contoh, metode brute force yang digunakan untuk mencari kode numerik 4 digit harus menguji hingga 10.000 kombinasi, yang menjadi tidak efisien saat jumlah digit meningkat karena waktu eksekusi meningkat secara eksponensial. Masalah seperti ini disebut masalah intractable, yang teorinya bisa diselesaikan, tetapi membutuhkan waktu atau memori yang terlalu banyak untuk mencapai solusi dengan teknologi komputasi saat ini. Namun, sifat masalah intractable ini juga berguna untuk keamanan, seperti dalam kasus enkripsi asimetris. Algoritma RSA, yang merupakan dasar dari banyak enkripsi yang kita gunakan, termasuk yang mengamankan internet, didasarkan pada kesulitan faktorisasi bilangan besar menjadi dua faktor prima besar, yang merupakan masalah intractable. Pada tahun 2020, diperlukan superkomputer setara dengan hampir 2.500 tahun per inti CPU untuk menemukan faktor prima dari sebuah angka berdigit 250. Saat ini, untuk mengancam enkripsi RSA yang paling umum digunakan, diperlukan kemampuan untuk memfaktorkan angka berdigit 617 yang diperkirakan akan memakan waktu hampir 3 triliun tahun per inti CPU. Selanjutnya, kita akan beralih ke konsep mekanika kuantum yang dikembangkan pada awal abad ke-20 yang memberikan perspektif baru tentang realitas pada tingkat observasi paling fundamental. Pada tahun 1980, fisikawan Paul Benioff mengusulkan penerapan prinsip mekanika kuantum ke dalam komputasi, dan Richard Feynman segera menyarankan bahwa komputer kuantum memiliki potensi untuk mensimulasikan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh komputer klasik. Pada tahun 1986, Feynman mengusulkan konsep awal untuk sirkuit komputasi kuantum. Dari konjektur awal ini, ilmuwan komputer segera menemukan bahwa mereka bisa memanfaatkan cabang baru mekanika kuantum ini untuk menciptakan algoritma yang lebih efisien. Masalah seperti faktorisasi, yang dianggap intractable bagi komputer konvensional, kini berpotensi dapat dikelola sepenuhnya dengan komputasi kuantum.
Perbedaan mendasar antara bit tradisional dalam komputasi digital dan qubit dalam komputasi kuantum. Dalam komputasi digital, bit memiliki dua keadaan diskrit, 1 dan 0, yang biasanya didefinisikan oleh tingkat tegangan dalam semikonduktor. Gerbang logika digital menghasilkan output yang jelas dan deterministik berdasarkan input ini. Sebaliknya, komputasi kuantum bersifat probabilistik. Qubit dapat diukur sebagai dua keadaan diskrit, tetapi mereka secara alami berada dalam keadaan superposisi koheren, di mana tidak ada keadaan yang jelas yang dapat ditetapkan. Mengukur qubit menghancurkan koherensinya dan mengubah keadaan superposisinya menjadi keadaan digital klasik. Nilai dari keadaan kuantum yang diukur ini didasarkan pada probabilitas, bukan deterministik. Qubit diwakili oleh fenomena kuantum seperti tingkat spin elektron atau polarisasi foton, dan mereka beroperasi sepenuhnya melalui interaksi mekanika kuantum alami mereka. Probabilitas keadaan qubit dimodifikasi melalui prinsip fase kuantum, di mana fase qubit dapat mengganggu secara konstruktif atau destruktif untuk mengubah magnitudo probabilitasnya selama interaksi. Di bagian ketiga, dalam komputasi kuantum, gerbang logika kuantum digunakan untuk mengoperasikan qubit. Gerbang kuantum dikategorikan berdasarkan pola operasi dan jumlah qubit yang mereka operasikan. Gerbang Pauli adalah yang paling intuitif dan datang dalam 3 variasi, X, Y, dan Z. Gerbang Hadamard adalah salah satu gerbang kuantum uniter yang paling penting dan dapat memindahkan keadaan biner masuk dan keluar dari superposisi. Gerbang S dan T dikenal sebagai gerbang fase, karena hanya mempengaruhi komponen fase qubit pada sudut 90 dan 45 derajat masing-masing. Konsep entanglement dalam komputasi kuantum, yang merupakan salah satu dari dua prinsip utama bersama dengan superposisi. Entanglement terjadi ketika dua qubit menjadi terkait dan kehilangan keadaan independen mereka, menjadi bagian dari satu superposisi komposit yang tidak dapat direduksi. Gerbang kontrol digunakan untuk mencapai entanglement, memicu perubahan korelasi pada qubit target ketika kondisi tertentu dari qubit kontrol terpenuhi. Gerbang kontrol yang paling penting adalah gerbang CNOT, yang menyebabkan perubahan keadaan pada qubit target dan menciptakan entanglement yang persisten antara dua qubit. Hasilnya, jika kedua qubit diukur, hasil pengukuran akan selalu berkorelasi. Gerbang CNOT juga digunakan untuk membuat gerbang kontrol komposit lainnya, seperti gerbang CCNOT, gerbang swap, dan gerbang CZ. Entanglement memiliki properti unik yang memungkinkan transmisi korelasi lebih cepat dari kecepatan cahaya, dengan eksperimen terbaru menunjukkan kecepatan minimal entanglement sekitar 3 triliun meter per detik. Dalam teori, banyak qubit dapat terkait bersama untuk komputasi, tanpa peningkatan waktu pemrosesan yang signifikan. Ini dikombinasikan dengan fakta bahwa qubit bersifat kontinu dan memiliki keadaan tak terbatas, memungkinkan skala pemrosesan informasi yang jauh melampaui komputasi tradisional. Sebagai perbandingan, simulasi kasar operasi 20 qubit menggunakan komputer modern dapat memakan waktu hingga 20 detik, dengan waktu komputasi meningkat secara eksponensial dengan setiap qubit tambahan, sedangkan pada qubit nyata, operasi yang sama terjadi dalam skala nanodetik. Terima kasih telah menonton. Kami berharap Anda menikmati perjalanan ini melalui dasar-dasar komputasi kuantum. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.